kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus penanganan khusus ya. Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan akhirnya sekarang ini. Kalau melihat kondisinya seperti ini. Surprise begitu ya. Saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf Pak Bupati, baru kali ini. Bukan berarti kami tidak peduli begitu. Ya mungkin karena Pak Agus, Pak Yana Mora ini nggak mau terlalu membebani pikiran, jadi masih semangat terus begitu beliau. Artinya logistik dan segala macamnya masih tercover. Proses pelayanan pengungsi ini kan masih tanggap darurat, walaupun udah hari ke-6 statusnya masih awal banget. Mereka masih tinggal di tenda, masih tinggal di perumahan-perumahan, di aula ya. Ini nggak mungkin mereka akan tinggal seterusnya. Itu maksimal kemampuan orang itu 2 minggu. Setelah itu penyakit datang, mental juga terkena itu. Artinya juga pasti dapat tambahan-tambahan masalah berikutnya. Jadi tolong juga ini betul-betul Pak Agus, Pak Yana Mora, bantu dan Brimob, ya, TNI, Polri menyusun betul-betul pelayanan masyarakat ini. Jangan sampai masyarakat ini dianggap kalau sudah di tenda dikasih makan, minum, ada MCK aja sudah selesai. Tidak itu bertahan paling lama tuh, itu yang saya katakan ya. Manusia Indonesia kalau lama-lama di tenda seperti itu ya pasti tidak akan tahan, makanya harus langkah. Tapi tentu saja Pak Bupati tidak bisa selamanya dan kita tidak bisa melawan alam begitu. Jadi tolong juga ini langkah-langkahnya harus lebih cepat ya. Yang pertama tadi itu pengungsian, saya mohon ya jangan lama di tenda. Sudah mulai, walaupun ini masih kayak gini di lapangan, tapi Pak Bupati dengan tim sudah mulai mencari lanjutannya dari masyarakat yang terdampak. Tadi ini seminggu 2 minggu ini tolong tenda-tenda, tenda keluarga, tenda pengungsi diperbanyak kalau ini. Nanti sesuai pemerintahan ya. Kemudian pembersihan ini tentu saja utama, ini tidak seperti bencana di tempat lain. Saya kemarin di Banjarnegara, di Majenang, walaupun jumlah korbannya 28 dan 23, tapi kan satu lokasi gitu. Pembersihannya mudah, ini kan luar biasa. Nah makanya alat berat Pak Bupati, Pak Budi dibantu ini. Kita dapat bantuan dari Kadin, Pak Menko, mungkin sebagian nanti lebih berat di sini daripada di Tapanuli Tengah dan Sibolga, karena di sananya ini yang harus kita pikirkan. Tolong ini alat berat nanti dibantu, dan Pak Bupati nggak usah khawatir, nggak usah ragu. Kalau misalnya ada swasta yang punya, kerahkan aja. Ya, Pak Bupati yakin nggak punya, BTT-nya udah habis, nggak apa-apa nanti dirembes, nanti lapor Pak Menko, apalagi mantan anggota DPR kan biasanya lebih mudah itu kalau menghadap. Nanti kita ganti semua biaya untuk semuanya untuk pembersihan ini. Jadi jangan takut. Tapi ini memang korporasi udah habis turun semua Jenderal. Sudah habis. Ya makanya nanti dari Kadin juga turun. Saya juga sudah minta terus ke PU ya. Berapa senso 100 kali dikirim ke sini Pak Budi. Banyak Manoper. Tapi intinya dengan diberikannya Starlink, diberikannya water treatment, sepeda motor ya. Jangan terus lemes-lemes. Harus semangat Pak. Kita senior aja sudah mau pensiun aja masih semangat. Ini sudutnya, sudut kayunya membentuk persegi panjang ya. Sementara dari samping masih bulat ya. Samping kanan masih bulat. Sementara dari samping kiri sudah datar ya. Ini dia. Dan di atas ini juga sudah menjadi bekas potongan ya, ini ya. Ini dia nampaknya alat beratnya berusaha
memindahkan kayu-kayu besar ya, gelundungan kayu besarnya. Ini dia. Ini dia. Jadi informasinya ya, di areal sana cukup banyak ya, namun terkendala lumpur sedalam hampir 1,20 meter ya di sana. Makanya tim harus difokuskan di areal sana ya, areal hilir dari gelundungan-gelundungan kayu ini ya. Mungkin melaporkan sekilas Pak, bahwa sebetulnya hari Senin Pak, di sini sebetulnya sudah ada terjadi, tapi di kecamatan lain sebetulnya ada jalan nasional yang menghubungkan Tapanuli Selatan dengan Mandailing Natal, longsor amblas itu jalan. Lalu pada hari itu juga kami ada rapat paripurna di DPR. Sebelumnya memang sudah ada warning dari BMKG, kami sudah sampaikan, teruskan juga ke seluruh perangkat kami ke tingkat terdepan, Kades. Lalu diingatkan teman-teman Dewan waktu kami paripurna di DPR, di Tapsel hari Senin. Semua camat juga hadir, kita dorong lagi. Tapi saya kira banyak aksi yang sudah dilakukan oleh para Kades kita juga. Tetapi saya kira takdirnya ya sudah begini. Saya kira banyak apa yang kami kunjungi di titik lokasi, banyak hal yang dilakukan itu meminimalisir juga sebetulnya para korban. Nah, kami ada 15 kecamatan, izin Pak Menko, Pak Jenderal, Kepala Balan. Itu dari 15 kecamatan Pak, itu ada 13 kecamatan yang terdampak bencana ini. Sehingga memang kami sangat amat kesulitan untuk merespon cepat karena keterbatasan kami yang ada. Alat berat kami sangat terbatas, meskipun semua korporasi, mitra-mitra sudah kami kemudian minta tolong dan mereka juga kemudian membantu kita. Nah, korban yang sudah terdata oleh kita dapat kami laporkan 46 jiwa Pak meninggal Pak. Di lokasi di mana tempat kita berada ini Pak Menko, Pak Kepala Badan, itu hampir 100 Pak korban di sini, yang meninggal 33 ya. Ada temuan teman-teman dari Brimopoldas 35 karena ada lagi kemarin temuan di sini Pak. Jadi dengan 35 itu di desa kita berada sekarang Garoga ini berarti ada tambahan 3, berarti berkurang yang sudah ditemukan tambah 3 jadi korban 35, yang masih hilang berarti masih 27 Pak, dari laporan keluarga yang keluarganya yang terkena bencana melaporkan ke kita keluarganya belum ditemukan. Secara total yang belum ditemukan itu ada masih 44 orang izin. Di luar yang di sini sebetulnya itu tidak, ya mohon maaf ini kalau vulgar bahasanya bukan hilang, tertimpa longsor, tapi kami belum mampu untuk mengevakuasi. Itu ada 44, kalau dikurangi di sini ada berapa? 2 enggak, yang masih yang hilang di sini 27, berarti masih ada lagi 17 Pak sebetulnya yang lokasinya itu kita ketahui longsoran. Kita tahu ada di situ dari informasi masyarakat dan kepala desa kami, tetapi belum mampu untuk kami lakukan evakuasi karena memang medannya berat. Itu terutama di daerah tetangga ini, kecamatannya bukan kecamatan Batang Toru lagi, tapi Sangkunur Pak nama kecamatannya. Ada satu titik lokasi di satu desa dusun Kampung Durian, 22 korban di situ Pak, baru terselamatkan 11. Jadi masih ada berarti 11 lagi yang di dalam longsoran. Di dusun masih di desa yang sama Batu Godang, itu dari 4 baru kemarin kita bisa temukan 2 karena di sana itu medannya sangat berat. Alat berat itu harus yang skala kecil Pak, baru kami temukan ada, dan dari baru menemukan 2 orang. Di beberapa kecamatan lain mungkin masih banyak yang belum terdata oleh kami.
Saya sih berharapnya udah itu, tapi karena masih ada daerah-daerah yang jaringan komunikasi terganggu, listrik terganggu, sehingga laporannya mungkin belum terlalu akurat. Pengungsi sudah belasan ribu di 13 kecamatan, dan tapi alhamdulillah meskipun kami untuk di Garoga ini, Pak Menteri, Pak Menko ini 2 hari terisolasi total, Pak. Kami dari ibu kota Sipirok nggak bisa menjangkau di sini. Tapi luar biasa masyarakat kami ada di sini, Pak. Kearifan lokal, adat istiadat kami dari Hanatolu namanya. Yang paling tinggi itu Mora, Pak. Yang Brigjen Purnawirawan Mora ini. Mora itu orang yang dihormati begitu. Tapi intinya ada 3 tungku sajarangan kalau di Minang. Lalu ada falsafah kami di orang Tapsel ini, Pak. Saya kira di Batak secara keseluruhan bersama di dalam Siriawan itu dalam kegembiraan, Pak. Tapi kami akan lebih guyup di Siluluton di dalam keadaan bencana dan kesedihan dan seterusnya. Jadi itu yang kemudian kalau kita lihat ini Garoga, desa tetangganya habis juga tadi sebelum sampai di sini. Lalu masyarakat di Garoga yang masih ada itu dan Huta Godang itu nanti mungkin kalau berkenan masih bisa boleh arah pulang, kita mampir melihat pos pengungsian. Itu adalah penduduk sini dan Huta Godang yang pada hari-hari kejadian itu masyarakat kita di Batu Hula namanya, Pak, langsung berinisiatif membuka dapur umum, menampung saudara di sini dengan ya urunan semampunya orang-orang kami desa di situ. Jadi luar biasa, Pak, nilai-nilai itu yang terus saya kira tapi mungkin nilai keindonesiaan lah itu ya, tapi sangat kuat kami di sini sehingga kami merasa terbantu meskipun belum terjangkau. Nah, karena luasnya cakupan area terdampak bencana ini, Pak, kami masih sangat butuh dukungan untuk kemudian menangani ini, dan tentu nanti mungkin pada waktunya di rehabilitasi, rekonstruksi dan seterusnya. Tapi yang pasti kebutuhan kita sekarang dengan belasan ribu pengungsi ini di tenda-tenda yang masih amat darurat karena minimnya tenda kami yang lebih katakan standar belum kami miliki. BPBD kami hanya punya tenda kecil-kecil yang itu pun sangat terbatas. Berikutnya saya kira logistik makanan dan seterusnya, dan saya kira karena ini adalah hari ke-5 atau ke-6 ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, hari ke-5, hari ke-6. Ini saya kira tapi dari Kemenkes juga sudah datang izin Pak Menko, tapi kemudian membangun sistem untuk pelayanan kesehatan. Mungkin berikutnya memang sangat dibutuhkan ya, karena lama mereka di pengungsian mungkin juga akan sensitif untuk terjangkit penyakit. Saya kira mungkin secara umum itu yang dapat kami sampaikan. Dari Tapanuli Selatan ke tetangga di arah ke Sumatera Barat, Mandailing Natal juga terputus. Tetapi masih ada jalur tadi sekiranya, dan kami berharap betul ada bantuan-bantuan alat berat itu. Kalau itu mendaratnya di Belawan masih bisa untuk ke Tapsel melalui satu jalur lagi jalan nasional dari Asahan, Labuan Batu, Sidempuan baru masuk ke kemudian ke Tapanuli Selatan. Saya kira mungkin secara singkat barangkali itu yang dapat kami laporkan. Mohon kami dibimbing, tapi setidaknya hadir saja Bapak Menko, Pak Kepala BPB pun sudah motivasi Pak sama kami untuk menghadapi situasi yang luar biasa ini. Dan mohon kami dibimbing, diberi petunjuk, dan tadi di ujungnya mohon bantuan untuk kami mempercepat menangani apa yang situasi yang kami hadapi. Kami sangat terbantu Pak dengan teman-teman dari TNI Polri. Kami guyup betul untuk bahu-membahu menghadapi situasi ini, dan itu sekali lagi terima kasih. Kami tentu pemerintah daerah tidak akan mampu Pak, terus terang, tapi kehadiran kawan-kawan baik TNI Polri ini luar biasa. Kami terus guyup untuk mengatasi situasi yang tidak mudah ini. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kunjungan hari ini seperti apa, Pak? Ya, kami di pemerintah pusat, ya, semua menteri-menteri, kepala lembaga, apalagi kepala BNPB selaku komandan lapangan dalam penanggulangan bencana dan tanggap darurat ini diperintah oleh Pak Presiden untuk full
serius semuanya mengerahkan kekuatan nasional untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana di mulai dari Aceh, terus Sumatera Utara di sini dan di Sumatera Barat. Jadi kita full kekuatan nasional ya menyelesaikan tanggap darurat ini. Jadi seperti kita tahu masyarakat banyak sekali butuh bantuan, mulai dari bantuan logistik ya sampai tenda ya berbagai macam makanan, pakaian bahkan dan lain-lain. Terus kita recovery alat komunikasi, recovery jalan yang banyak yang jembatan putus, tanah longsor. Jadi ini juga menjadi PR yang sangat berat. Dan juga Anda lihat di sini kan masih perlu ada dukungan juga kepada masyarakat untuk pembersihan. Ini tugas yang sangat berat, tapi Pak Kepala BNPB, ini Pak Bupati dan jajaran TNI Polri kerja keras luar biasa. Ini kita sudah mempersiapkan untuk mendorong bantuan ke sini, baik itu mulai dari tenda, logistik, tapi juga alat-alat berat seperti alat potong kayu, terus kemudian alat untuk mengangkat kayu. Ini alat berat ini juga permasalahan yang tantangan yang harus kita hadapi. Tadi kita sebelum ke sini kita akan ke Pandan ya, Pandan kita juga monitor lihat secara langsung karena di sana juga ada masalah seperti sini juga ya, kita harus menambah kebutuhan BPI. Kemudian juga karena jalan putus kita harus menambah logistik, terus listrik juga demikian. Karena listrik banyak sekali tower-tower yang runtuh. Karena itu tadi kita sudah bicara dengan PLN akan dalam jangka pendek ini akan diaktifkan justru untuk tidak tegangan tinggi tetapi tegangan rendah. Yang penting masyarakat segera mendapatkan akses listrik kembali, karena akses listrik ini juga berpengaruh terhadap air bersih dan lain-lain. Jadi kami mohon dukungan ya, kita semua pihak bekerjasama, bersatu padu, bekerja sinergis. Komandan lapangannya adalah Kepala BNPB, seluruh kekuatan nasional dikerahkan, TNI, Polri, semua jajaran, menteri-menteri juga mengerahkan apa yang sumber daya yang ada untuk membantu masyarakat. Dan kami mohon kesabaran masyarakat karena ini memang sebuah bencana yang besar. Siklon tropis Senyar ini memang berat, sesuatu yang langka. Kita hadapi, semoga masyarakat segera recover. Kemudian kita akan menjadi lebih kokoh lagi lah untuk baik sosialnya, kerukunannya, kerjasamanya tidak akan lebih kokoh lagi. Saya kira Pak Kepala BNPB, saya kira cukup. Pak Bupati, Pak izin Pak, bertanya Pak. Saya dari CNN TV Pak. Untuk temuan kayu-kayu besar ini apakah pemerintah melakukan jadi itu Pak? Bagian dari pembersihan. Kita BNPB akan mendukung penuh kebijakannya Pak Bupati, mulai dari tumpukan lahan ini akan ditaruh di mana, kayu akan digunakan, sungai akan seperti apa, dan seterusnya, pemukiman. Karena tadi Pak Kepala BNPB juga menyampaikan bahwa kita juga sejak awal harus menyiapkan ini satu rekonstruksi rumah yang sudah ada lahannya, tapi ada juga rumah-rumah yang tersapu banjir. Kita juga harus melakukan relokasi, butuh lahan untuk sumber kayunya dan sekaligus juga untuk hunian sementara dan hunian tetap. Ya, makasih. Terima kasih. Selamat siang. Memang kelihatannya sedikit agak ricuh, tetapi kemudian turun bawa Pangdam 1 Bukit Barisan dan Kapolda, dan kemudian kondusif. Ya karena masyarakat mungkin namanya tertutup aksesnya ya, ini ketakutan kan, tapi sekarang kan aksesnya sudah mulai dibuka secara perlahan. Memang jalur darat ini masih proses ya, tapi jalur laut itu sudah terbuka. Bantuan juga besok akan datang menggunakan KRI lewat laut. Kemudian dari Tapanuli Tengah, tadi kita bertemu dengan Bupati Tapanuli Tengah, itu di drop bantuan, bahkan Bapak Gubernur
Sumatera Utara juga langsung melaksanakan doorlock kepada kelompok masyarakat yang masih terisolir ya. Artinya sekali lagi saya bilang ini belum pulih, belum normal, tetapi hari ini kondisinya lebih baik daripada hari kemarin. Ya, kita maju terus ke depan ya. Mohon yang dari luar-luar daerah bencana ini ya bersabar gitu, karena yang merasakan ini kami yang di dalam ini yang setiap hari melangkah. Karena memang cakupan wilayahnya kan sangat luas. Iya. Cakupan wilayahnya luas, terus kemudian banyak jalan yang putus, makanya kita ya kerahkannya lewat karena di sini putus ya, ada lewat laut, ada lewat darat. Ada beberapa kecamatan yang terisolir Pak sampai sekarang belum terakses. Dan itu konon Selatan, info dari saudara kita ya. Pak udah sampai sawit udah di atas mereka. Ada. Itulah airnya kemarin. Muara Batang Toru. Muara Batang Toru. Muara Upu. Muara Upu. Iya, karena Muara Upu pantai barat. Bermuara ke sana Pak. Muara Upu itu luar biasa. Daerah pantai ya. Pantai barat, luapan semuanya ke sana. Jadi di situ cuman banjir, tidak jadi kalau ke sana kita juga sudah menggunakan air dengan logistik diantar secara helikopter arah Saudara ya, di Trap ya. Boleh mungkin dicek nih helikopter. Iya, kita kan. Jadi kan kita juga akan menggeser lagi tambahan helikopter. siap TNI juga nambahkan. siap. Jadi izin akses ke Amin Madinah juga terkait Sanggulur dengan Angola Selatan ini pun masih terisolir. Jadi kondisi inilah yang jadinya memperparah situasi Iya, kondisi. betul. Dan si Bulga tadi kan juga gitu kasusnya kan terisolir. Jadi kita ya aksesnya dari laut. Ada pabrik multinasional di situ Pak, ANJ juga. Apa itu? Sekarang ANJ, Austindo Nusantara dari Angola Selatan. yang terisolir. Oke, siap. Makasih Pak. Makasih Pak. Semangat tuh ya. Nggak usah kemudian dulu. Ya, udah waktunya Pak. Ayo antar. Itu gapura batas ini. Ini masih kapsul Jenderal. Gapuranya sama. Stop. Oh, siap. Buat teman kami TNI Polri dibantu juga alat berat sementara bisa nyebrang orang siap. Dari Gapura ke Kota Pandan Tapeng 2 jam menggunakan roda 2 sekarang sudah bisa, kemarin belum terbuka. Jadi masyarakat yang Tapeng, Kota Pandan, Lumut sudah bisa ke sini, tapi masih roda 2. Orang aja ya. Ya, mengamankan anak-anak karena mah di sana. Jembatannya di sana. Izin Pak. Ini yang sungai tadi bentuk karena di sana ketutup kayu-kayu besar. Itu bukan jembatan. Bukan, ini jalan biasa Pak. Jembatan ditutupi kayu, jadi air mengalir pindah kemari. Karena tersumbat jembatan di Gapura itu Pak. Air dari Hulu di sana pindah. Berapa jauh ya ke sana itu harusnya sungai. Terus balik lagi ke sungai lagi. Iya, betul begitu. Jadi karena ketutup jadi kali ini kayu-kayu. Kan Gapura itu loh Pak, itu kan batas. Jadi air kan cari tempat terendah lagi, cari jalur kayu, jadi pindah kemari. Oh, jatuh. awas jatuh. Ya, Bang. Sapu. Sini Bang, sudutnya. Bisa jadi
Jenderalnya nggak ada apa-apanya Bapak, yang berarti jadi PR Pak Bupati material ini Bapak. Ya, makanya kita bahas.